Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Sukmanera. Di sini aku akan melanjutkan tentang materi kita kemarin, yaitu paparan sejarah kurikulum 2004, 2006, dan juga 2013. Yang pertama, paparan sejarah kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini memiliki nama lain, yaitu kurikulum berbasis kompetensi ataupun yang sering disebut dengan KBK. Di kurikulum ini menitik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran pada tahun 1975 sampai dengan 1998 yang berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan, akan tetapi masih kurang dalam penguasaan keterampilan. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum 2004. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, akan tetapi masih banyak sumber yang memiliki nilai edukatif lainnya. Di sini saya mengambil contoh lingkungan sekitar. Yang kelima, penilaian menggunakan pada proses dan hasil belajar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2004. Yang pertama, kurikulum ini mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum 2004 ini bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai potensi masing-masing. Yang ketiga, mendasari kemampuan-kemampuan lain seperti penguasaan ilmu pengetahuan alam dan keahlian tertentu dalam bidang pekerjaan. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik mampu bergerak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kekurangan dari kurikulum 2004 ini. Yang pertama, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk dalam urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga dapat menyulitkan guru dalam merancang. Yang kedua, paradigma guru masih teacher oriented. Yang ketiga, indikator sudah disusun, padahal lebih baik jika indikator disusun oleh guru itu sendiri. Selanjutnya ada paparan sejarah dari kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini bisa disebut dengan tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini adalah kurikulum yang operasional disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi penyusun kurikulum ini dilakukan oleh satuan pendidik dan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum 2004. Yang pertama, kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi ya. Sumber belajar di sini bukan hanya menggunakan guru, melainkan juga bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ataupun benda-benda lainnya. Kemudian yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2006. Yang pertama dalam pembelajarannya adalah komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar yang bervariasi. Kekurangan dari kurikulum ini adalah yang pertama, minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami tentang apa itu KTSP secara komprehensif. Selanjutnya ada paparan sejarah dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini pemikirannya dikembangkan kurikulum 2013 atas dasar taksonomi yang diterima secara luas.
kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21 serta penyiapan generasi 2045. Kompetensi ini pada kurikulum 2013 ini bukan untuk dijabarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum ini menata ulang sistem dengan menyeimbangkan antara sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, memberikan fasilitas sekolah. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu seleluasa mungkin untuk mengembangkan keterampilan ataupun pengetahuan dan juga sikap. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan juga inovatif. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, melainkan juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan juga lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kekurangan dari kurikulum ini adalah pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang ketiga, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Kemudian yang keempat, tugas analisis SKL, KL, KD, buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru, dan banyaknya guru yang hanya menjadi plagiat dalam kasus ini. Yang nomor 5, tidak pernah guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru siswa mempunyai kapasitas yang sama. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan informasi yang mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.